Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bi aw waladin salih yad'ulah. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pemirsa sekalian, kita berjumpa kembali di program Ramadan penuh berkah. Saat ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak, sehingga sudah layak kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dari tanda syukur itu adalah melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nisa, dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, atau ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan juga ulil amri di antara kalian. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya bermakna kita itu melaksanakan seluruh perintah yang ada, ya, dan juga meninggalkan segala larangannya. Nah, berkaitan dengan bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan, tentu saja kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk melaksanakan perintah-perintahnya. Ya, sebagaimana kita pahami, ya, salah satunya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-183, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, ya, diwajibkan atas kalian itu untuk apa? Saum, untuk berpuasa, ya, sebagaimana diwajibkan, ya, terhadap orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian itu bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam konteks ini, maka bulan Ramadan ini memang bulan penuh keberkahan, ya, di mana kita itu diberikan di sana itu banyak sekali kebaikan, ya, kemanfaatan, kemaslahatan, ya, sehingga kemudian, ya, semangat sekali umat Islam dalam menyambut bulan Ramadan ini. Ya, mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban, ya, dalam bentuk sholat, ya, mungkin yang maktubat yang pertama, kemudian tentu saja adalah kewajiban untuk saum atau berpuasa di bulan Ramadan. Nah, selain itu juga banyak sunnah-sunnah yang kita bisa laksanakan seperti sholat tarawih, kemudian juga membaca Al-Quran, zikir pagi dan petang, dan berbagai amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan ini. Dan pemirsa sekalian, ternyata kalau kita lihat juga bulan Ramadan ini memang begitu berkahnya, ya, sehingga kemudian banyak sekali masyarakat itu kemudian seolah-olah itu menjadikan bulan Ramadan ini bulan penuh penuh dengan perbelanjaan gitu, ya, penuh dengan hal-hal yang sifatnya, ya, wajar, ya, untuk mungkin ketika iftar, berbuka puasa, ya, kemudian mungkin ketika sahur dan sebagainya itu wajar. Tetapi kemudian nanti bagaimana sebenarnya dalam konteks ini di bulan Ramadan ini, selain kita mendapatkan, ya, selain kita itu mendapatkan juga keberkahan bulan Ramadan, kita juga bisa mendapatkan ataupun juga bisa tetap mengelola, ya, keuangan kita agar
juga sesuai dengan syariat Islam ya. Dalam hal ini kenapa? Karena fenomena di bulan Ramadan di mana terkadang ya istilahnya itu dibela-belain ya, belanja mungkin untuk makan ya, untuk berbuka dan sebagainya, mungkin ada juga untuk beli pakaian baru ya, beli mungkin barang-barang baru dan sebagainya ya. Sebenarnya wajar ya kalau istilahnya itu dalam batasan sesuai dengan kemampuan kita. Yang tidak wajar, yang tidak boleh itu adalah kalau mungkin berlebih-lebihan ya. Kenapa? Karena jelas innal mubadzirina kanu ikhwanus innal mubadzirina kanu ikhwanus syayatin. Nah, kemudian kalau dalam konteks ekonomi syariah, kita mengenal ada namanya Islamic Wealth Management, yaitu pengelolaan harta secara Islami ya, di mana di sana itu kita perhatikan dalam kaidah-kaidahnya itu ada mulai dari pertama terkait dengan bagaimana mengelola dari sisi pendapatannya ya, pendapatannya. Jadi di situ kita akan cari min aina iktasaba wa fi aina ya anfaqa. Ya, artinya bagaimana sebenarnya harta itu didapatkan. Maka di bulan Ramadan ini juga bulan yang penuh berkah ini kita harus memperhatikan ya, dari mana sebenarnya harta yang kita dapatkan itu, apakah dari yang dari yang halal ya, jangan sampai yang subhat, apalagi naudzubillah sampai yang haram, yaitu jelas harus diperhatikan ya, ini penting nih. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ada purification ya, artinya di bulan Ramadan ini kan kita punya kewajiban untuk membayar zakat ya, baik itu zakat fitr ataupun zakat mal ya. Kalau zakat mal berarti nanti kalau sudah terpenuhi nisabnya ya, lebih kurang antara 83 kg emas gitu ya, dan dia sudah haul, sudah 1 tahun, maka itu ada kewajiban untuk menunaikan zakatnya. Sedangkan zakat fitr ya nanti dari mulai ada menyebutnya di awal Ramadan, pertengahan Ramadan, sampai nanti paling akhir adalah sebelum sholat Idul Fitri tentu saja. Nah, itu namanya istilahnya adalah purification ya. Tadi sebelumnya ada kita sebut dengan apa, collection ya. Nah, kemudian setelah itu yang paling penting ya dalam kaitan dengan Ramadan ini adalah bagaimana kita itu mampu untuk mengelola ya dalam hal distribusi ya. Distribusi artinya itu alokasi dari uang yang kita dapatkan ya. Dalam kaidah Islamic Wealth Management itu istilahnya itu ya, jangan besar pasak daripada tiang gitu ya, besar belanja daripada pendapatan. Nah, kalau kita mungkin dapat, ada yang mungkin nanti dapat THR gitu ya, atau mungkin dapat istilahnya itu bonus ya, baik itu di bulan Ramadan ataupun hari raya, ya itu tetap saja harus diatur. Ada teorinya itu 30 30 30 30 30 40 ya. Nanti ada 30 30 dan yang satunya ada 10 juga ada. Tapi intinya adalah bagaimana kita mengelola pendapatan yang kita ada gitu ya, baik itu gaji yang rutin atau mungkin juga pendapatan yang lainnya, atau mungkin ada hasil investasi, itu sebaiknya memang kita utamakan yang pertama kalau dalam konteks Islam itu memang harus dikeluarkan namanya itu ziswafnya ya, jadi zakat, infak, sodakoh, dan kalau mungkin wakafnya. Kalau zakat tadi kan sodakoh yang wajib, zakat itu kan tadi wajib ya, kemudian nanti ada sodakoh di bulan Ramadan ya, ada infak juga ya ke kerabat, keluarga dekat dan sebagainya, kemudian nanti ada wakaf juga di bulan Ramadan juga sangat luar biasa sekali ya, artinya itu dikeluarkan. Nah, setelah itu jangan lupa saving ya, tapi ingat ada kaidah istilahnya itu apa, saving not save you gitu ya. Jadi saving atau menabung itu memang tidak menolong kita, tapi minimal bisa memperpanjang dari kebutuhan, artinya memperpanjang dari waktu yang kita butuhkan ketika kita mengelola keuangan itu. Jadi masih ada simpanan lah ya. Nanti yang paling penting tentu saja adalah investasi. Nah, ini yang paling penting nih. Jadi jangan mentang-mentang kemudian bulan Ramadan dapat THR, kemudian dapat bonus, dapat apa, tambahan penghasilan, tapi kemudian lupa dengan menabung, saving ataupun juga investasi. Jadi uang yang kita dapatkan dalam konteks Islamic Wealth Management yang kita bisa praktekkan di bulan Ramadan ini adalah mulai dari ya kita mengeluarkan itu ya, alokasinya itu adalah sesuatu yang memang yang harus ya, yang pasti dia adalah skala prioritas ya, kebutuhan primer, kan otomatis tuh ada biasa itu ya air gitu ya, kemudian mungkin ya listrik tentu saja gitu ya, kemudian mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang memang wajib untuk membayar. Nah, nanti kadang yang kurang tepatnya itu adalah ketika makan ataupun lifestyle gaya hidup itu dijadikan sebagai dianggap sebagai yang primer gitu ya. Padahal itu belum tentu. Kenapa? Karena makan itu relatif. Mungkin makan kalau kita punya uang bisa makan ke restoran, kita bisa makan ke di luar dengan keluarga gitu. Tapi nanti kira habis baru masak di rumah, tidak seperti itu sebenarnya. Jadi kalau makan di luar ya memang ada budgetnya, ada anggarannya. Demikian juga nanti kalau untuk lebaran, oke, ada lebaran untuk beli baju baru, mungkin dengan keluarga, kerabat dan sebagainya, itu sudah ada anggarannya, sehingga
di bulan Ramadan ini selain kita mendapatkan keberkahan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang fardu, yang sunnah dan yang mubah, ya, dari sisi pengelolaan keuangan kita, ya, keuangan keluarga secara Islami, ya, Islamic Wealth Management itu juga akan terjaga. Jangan sampai nanti Ramadan habis-habisan, Idul Fitri selesai kemudian akhirnya numpuk banyak utang. Jangan sampai nih ya. Kemudian juga atau mungkin banyak juga belanja terlalu banyak sehingga kemudian mengalami defisit. Nah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini sekali lagi kita bisa mengisi bulan penuh berkah ini dengan ibadah-ibadah yang wajib, ya, kemudian juga yang sunnah, kemudian juga yang mubah kita biasa lakukan. Dan jangan lupa tetap agar keuangan keluarga kita itu sehat, maka diatur, gitu ya, diatur bagaimana pendapatannya itu berapa, kemudian pengelolaannya, tadi zakat, infak, sedekah, wakafnya jangan lupa, kemudian juga mungkin juga untuk keluarga, gitu ya, dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan primer utama, baru kebutuhan yang sifatnya sekunder dan tersier. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.